Masih bersama Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi, dan masih bersama saya Femi Sari, orang presenter Anda dan operator studio Ricky Seda. Mendengar, sejak 2021 lalu masyarakat Lembata melakukan pengusulan pencalonan almarhum Brigjen Polisi Anton Engatifa Ona menjadi pahlawan nasional. Berbagai upaya ini pendengar ya terus dilakukan, diantaranya sudah mengabadikan nama Anton Engatifa Ona menjadi nama Aula Kabupaten Lembata, kemudian menjadi nama jalan di Lewoleba Lembata, kemudian juga pembangunan patung Anton Engatifa Ona di Simpang 5 Wangatoa Lembata, dan juga diterbitkannya surat rekomendasi dukungan pemerintah Kabupaten Lembata terhadap pengusulan sebagai pahlawan nasional ini yang dilakukan pada 22 Juni 2022. Dan terbaru pendengar ya, pada 27 Januari lalu telah dilaksanakan seminar nasional untuk diusulkan Brigjen Anton Engatifa Ona ini menjadi pahlawan nasional. Dan untuk mengetahui seperti apa progresnya dari usulan ini, kita akan berbincang bersama dengan Bapak Yosep Helena Tenabai yang merupakan Ketua Forum Pahlawan Nasional. Selamat pagi Pak Yos, salam sehat. Selamat pagi RRI, selamat pagi Indonesia. Baik, terima kasih nih jauh-jauh dari Jakarta di sela-sela waktu sibuknya menyiapkan dan meluangkan waktu untuk RRI nih Pak Yos ya. Ya, selamat pagi. Oke, nah ini terkait dengan pengusulan almarhum Brigjen Anton Engatifa Ona ini menjadi pahlawan nasional. Apa dasar pertimbangannya ini Pak Yos? Baik, buat pemirsa RRI dimanapun berada ya, sebetulnya dasar pengusulan Bapak Anton Enga menjadi pahlawan sebetulnya mungkin kita kembali pada syarat-syarat pahlawan saja. Jadi siapa saja boleh, jadi sehingga tidak bias ini. Jadi yang pertama, siapa saja yang boleh diusulkan menjadi pahlawan nasional. Yang jelas bahwa seluruh warga Indonesia itu boleh saja diusulkan, siapa saja. Jadi yang penting syaratnya juga dia harus meninggal dulu gitu baru bisa diusulkan. Itu yang paling utama. Warga negara Indonesia yang berjuang di wilayah ini, yang telah meninggal, yang memiliki integritas moral dan keteladanan, yang berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa. Itu mungkin syarat siapa saja, orang bilang siapa sih yang boleh diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ambil kriteria umum itu dulu. Kalau berdasar pengusulan Bapak Anton, yang jelas bahwa Bapak Anton diusulkan oleh masyarakat Lembata. Itu dulu. Jadi dia diusulkan oleh masyarakat Lembata, yang jelas berjenjang. Masyarakat Lembata bisa mengusul, bisa. Orang lain selain masyarakat Lembata bisa juga. Jadi ada yang mengusulkan. Siapa itu untuk sementara adalah masyarakat Lembata. Begitu. Oke, baik. Usulan yang dilakukan ya oleh masyarakat Lembata terhadap almarhum Brigjen Anton Tifa Onga ini, sejauh mana nih Pak Yos ya usaha ataupun upaya yang dilakukan untuk menggolkan usulan yang sudah terus bergulir nih sejak 2021 lalu? Baik, setelah diusulkan oleh masyarakat Lembata, pasti kan ada regulasinya, kan ada pemerintah yang mewadahi. Jadi usulan itu harus dikawal dengan keterkaitan lembaga-lembaga pemerintah yang mengawaki usulan ini. Masyarakat Lembata ngumpul, menyampaikan usulan, disampaikan kepada pemerintah lewat Departemen Sosial, dikumpul, diusulkan ke provinsi. Ya, provinsi. Di provinsi itu disiapkan kelengkapan administrasi. Tadi di awal mungkin sudah disampaikan banyak hal yang sudah dilakukan di Lembata, jalan, patung, penama, itu menjadi syarat-syarat formal, syarat-syarat formal yang harus ada dalam pengusulan. Sebetulnya apa? Ketokohannya dia terus diusulkan, ada syarat-syarat lain yang mengguidance sehingga tidak bias toh. Apa?
Oh, di sana ada A, ada B, ada jalan tadi disebut, ada patung, ada nama Allah, dan banyak hal lain, mungkin lapangan bola nanti di samping Polres dan beberapa hal lain yang bisa dijadikan sebetulnya menjadi tanda pengingat. Apa sih sebetulnya? Gitu. Setelah usulan lengkap ini diusulkan ke provinsi lewat Departemen Sosial di provinsi. Ya, dari Departemen Sosial di provinsi ini kan ada yang namanya, mungkin masyarakat bisa tahu, Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah. Disingkat menjadi TP2GD. Di Dinas Sosial Provinsi, Dinsos Provinsi ini dikaji lebih panjang lagi dan dalam, melengkapkan seluruh persyaratan administrasi yang diatur dalam peraturan Kementerian Sosial maupun undang-undang. Lanjut diusulkan oleh pemerintah, gubernur mengusulkan dengan usulan dari ini, gubernur mengusulkan ke Kementerian Sosial. Kementerian Sosial itu di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan atau di Kepalahawanan dan Kesetiaan Sosial. Itu jadi TP2GP di tingkat nasional. Setelah itu baru diajukan ke Presiden. Tapi yang paling lama proses yang tadi Presenter sampaikan bahwa 1 tahun waktu yang lama karena banyak hal yang harus dilakukan untuk memenuhi syarat untuk pengusulan seperti ini. Oke, dan sejauh ini Pak Yos, usulan ini sudah sampai ke Presiden atau masih dalam tahap-tahap yang harus dilewati ini? Untuk pemirsa ketahui bahwa sebetulnya bahwa sekarang panitia Forpolnas ini sebetulnya Forpolnas ini tidak berdiri sendiri. Bersama ini dengan masyarakat Lembata, Yayasan Anton Engas sendiri. Jadi ini banyak orang bias bahwa ini ada interest atau apa, tapi sebetulnya oleh masyarakat Lembata. Jadi bekerja sama IAS juga, Al-Semat, alumni Seminari Mataloko, Ikatan Alumni Suradikara Nasional, dan juga banyak kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Pahlawan Nasional ini. Oke, baik. Dan dengan Forum Pahlawan Nasional ini, Pak Yos, ini bagaimana dengan dukungan dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur juga? Tahu kalau pemerintah provinsi sangat mendukung sekali. Justru sebetulnya mungkin buat pemirsa bisa paham kenapa Forpolnas ini mau berjuang. Sebetulnya kita pingin sebetulnya bukan pembangunan saja. Di daerah timur, di daerah Jawa, banyak orang-orang yang mungkin juga kita kenal juga, tapi dia dianggap pahlawan. Padahal sebetulnya ya sama-sama punya jasa. Kalau di NTT ini kan mudah-mudahan kita doakan Bapak Frans Sedah juga nanti sedang diusulkan. Mudah-mudahan dalam tahun ini beliau juga bisa turun menjadi pahlawan nasional. Pak Aben Boy, dan banyak tokoh-tokoh lain yang besar di NTT yang punya jasa luar biasa. Jadi sebetulnya spirit Forpolnas ini sebetulnya sederhana saja. Pingin ada pemerataan pemberian gelar terhadap pahlawan nasional di Indonesia Timur, khususnya di NTT. Oke, dan ini juga sampai saat ini juga sudah ada 3 pahlawan nasional nih Pak Yos ya dari NTT ya. Betul ya. Seperti Betul. Profesor Wejat Yohanes. Ada beberapa kemarin ya disampaikan ya. Baik, ada Pak Isaac Horudoko dan Profesor Dr. Insinyur Herman Yohanes. Oke, dan kita berharap juga ya. Saya luruskan, ada 3-nya itu tuh Profesor Yohanes, Isaac Horudoko, dan itu kalau nggak salah Herman Yohanes, Isaac Horudoko. Dan Profesor Wejat Yohanes juga. Yohanes, Yohanes, sorry. Betulan dua-dua Yohanes, jadi saya agak keliru. Jadi sebetulnya 2 Yohanes sama Doko, betul. Kita baru 3, padahal sebetulnya mau jujur NTT itu punya banyak orang-orang hebat yang setara, bahkan mungkin melebihi perjuangannya, seperti Bapak Frans Sedah itu siapa yang nggak tahu beliau. Tapi terpaut kepada seluruh syarat-syarat yang harus diusulkan menurut regulasi yang ada di Kementerian Sosial, itu saja. Iya, ada kriteria yang harus dipenuhi nih Pak Yos ya, sehingga benar-benar pahlawan dari Indonesia nih ya, dan mutiara dari timur untuk Indonesia ini bisa tercapai juga nih dengan prestasi dan juga apa yang sudah dilakukan untuk bangsa dan negara. Betul.
Kita berharap demikian. Seluruh proses-proses administrasi sebetulnya yang kami lakukan adalah rangkaian yang seharusnya dilakukan. Ya. Rangkaian ini yang seharusnya dilakukan misalnya di tahap terakhir itu yang namanya seminar nasional. Seminar nasional mungkin kemarin banyak di media yang menguap, oh kenapa sih ini seminar nasional dibuat? Itu memang sebetulnya merupakan rangkaian yang harus dilakukan dalam seluruh prosesi tahapan-tahapan. Dari seminar nasional itu harus disusun naskah akademik. Naskah akademik ini yang akan nanti setelah dikirim ke kementerian, gubernur kirim ke pendilian, dikirim oleh tim pengkaji gelar daerah di tingkat provinsi ke tim pengkaji daerah di tingkat nasional melalui Dewan Gelar. Nah, setelah selesai tim pengkaji nasional ke presiden, itu pun dibahas di Dewan Gelar. Baru Dewan Gelar memberi rekomendasi kepada presiden. Oh ini beliau pantas diberi gelar pahlawan. Oke. Tahap terakhir di pemerintah itu adalah naskah akademik yang akan diserahkan. Mudah-mudahan batas terakhir penyerahan naskah akademik untuk gelar pahlawan itu 30 Maret. Mudah-mudahan tim penulis kita, tim kita bekerja luar biasa sehingga sebelum 30 Maret naskah itu sudah selesai sehingga bisa dikirim ke Dewan Gelar. Dan mudah-mudahan kita berharap sama-sama NTT bisa bertambah lagi satu pahlawan nasional. Mudah-mudahan beliau juga termasuk Bapak Franseda. Oke, amin ya. Ini doa yang baik nih Pak Yos. Ya, harapan yang luar biasa baik. juga ya. Oke, dan semoga tadi rencana-rencana yang sudah terplanningkan ini bisa diselesaikan tepat waktunya ya. Sehingga kita bisa mendengar kabar baik di hari-hari mendatang ya setelah bulan Maret nih Pak Yos ya. Betul sekali. Kita berharap bahwa NTT ya hadiah yang paling nyata adalah ya mungkin sebagian orang tidak tahu, tetapi mudah-mudahan dengan ini cara kita bisa buat supaya masyarakat juga tahu, orang mencari-cari tahu siapa beliau. Kalau umur-umur kita tahu, tapi umur-umur yang muda-muda ini mungkin mereka tidak paham. Oke. Yang terakhir Pak Yos, apa yang ingin disampaikan terkait dengan usulan pencalonan ya almarhum Brigjen Anton TV Onga ini menjadi pahlawan nasional? Silahkan. Baik, harapan kami buat seluruh masyarakat yang pemirsa RRI yang berada dimanapun bahwa seluruh proses yang dilakukan harapan bahwa ini akan berjalan dengan baik. Seluruh harapan masyarakat, Lembata khususnya dan NTT pada umumnya ini bisa menjadi nyata sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada pemerataan pemberian gelar pahlawan di Indonesia Timur khususnya di NTT bisa dapat berjalan atau berhasil dengan baik sehingga para pendahulu kita yang punya jasa baik terhadap negara, yang punya integritas, yang punya pengabdian terhadap negara yang luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi awal daripada perjuangan pemberian atau pengusulan calon-calon pahlawan nasional dari NTT. Kita mulai dari Lembata, makanya orang bilang matahari dari timur, tapi itu sebetulnya menjadi simbol bahwa matahari tidak pernah terbit dari barat gitu kan. Oke, Itu baik. harapannya Forponas, mudah-mudahan pemirsa bisa membantu doa, membantu kritikan, memberi saran sehingga untuk penyempurnaan pengusulan ini sehingga pada saatnya kalau memang Tuhan berkehendak seluruh itu akan terjadi menurut rencananya. Demikian seperti baik. itu. Ini semangat yang luar biasa ya, sangat positif vibes nih Pak Yos ya. Pagi-pagi kita mendapatkan informasi yang luar biasa. Ini semoga lancar jaya, teristimewa untuk penyusunan naskah akademiknya dipastikan bisa diusulkan ke Presiden. Salam selalu dan semangat untuk teman-teman Forum Pahlawan Nasional ya Pak Yos dan kawan-kawan di Jakarta. Baik, terima kasih. Salam untuk seluruh pemirsa RRI the best gitu lah. Oke, terima kasih Pak. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, selamat pagi.